أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kesal kalian kelas 8 yang Ibu cintai, pertemuan kali ini kita akan membahas Quran Surat Ad-Duha mulai ayat 1 sampai ayat 11. Jadi kita akan membahas ilmu tajwidnya, karena minggu yang lalu kita sudah membahas Al-Insyirah ya. Al-Insyirah. Bisa untuk tidak membuang waktu, kita mulai membaca ta'awud bersama-sama. Silakan dibuka Qur'annya ya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Mulai ayat 1 ya, perhatikan. Wadduha, di sini ada alif lam qamariyah. Cirinya alif lamnya tidak dibaca dari wa langsung ke do. Alif lamnya menghadapi huruf samsiyah. Alif lamnya nih bertasdid. Jadi wal duha mad tabi'i, 2 harokat saja. Meskipun berada di ujung ayat, tetap ini mad tabi'i ya. Tidak menjadi mad adli sukun karena tidak menghadapi huruf hidup di ujung ayatnya. Selanjutnya ayat 2. Wal-laili, alif lam samsiyah juga karena alif lamnya bertasdid. Ini ciri yang paling mudah untuk dilihat. Alif lamnya menghadapi huruf samsiyah dan alif lamnya nih dilewat tadi seperti yang Ibu ucapkan ya. Asalnya kan ada 2 wa a la asalnya menjadi wal-laili. Nah, lai harfu layin. Harfu itu huruf, layin itu lunak. Fathah menghadapi ya mati. Jadi ada fathah menghadapi ya mati, fathah menghadapi waw mati, itu adalah harfu layin. Karena berada di ujung di tengah ayat, jadi disebut huruf yang lunak dibacanya. Wallai kalau menghadapi waw sukun, walau ya, karena menghadapi ya mati jadi wallai. Li iza matobi'i, fathah menghadapi alif, 2 harokat dibacanya. Iza saja sama mad tabi'i, meskipun di ujung ayat dibacanya 2 harokat saja. Ada fathah berdiri dalam huruf ja atau jim. Ayat ketiga, mad tabi'i juga fathah menghadapi alif, cirinya 2 harokat dibacanya. Wadda'aka rabbuka wa ma, fathah menghadapi alif pula, ini sama mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Ola mad tabi'i, ada fathah berdiri
dalam huruf lam. Ya, ini la. Jadi dibacanya mad tabi'i saja, panjang 2 harokat. Ayat keempat, walal. Nah, di sini ada lam mati, idhar mutlak. Kalau ada lam mati itu disebutnya idhar mutlak. Jelas, dibacanya jelas sekali. Walal selewat. Walal ada fathah menghadapi alif, disebut mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Walal akhiratu khoi. Nah, ketemu lagi sama dengan ini, lai khoi, fathah menghadapi ya mati atau ya sukun, disebut harfu layin karena berada di tengah ayat. Kalau di ujung ayat madlin harus 6 harokat. Khairul. Nah, di sini ada tanwin, run menghadapi lam, idgham bila gunnah. Ketentuannya apabila nun mati atau tanwin an in un menghadapi lam maka dibaca idgham bila gunnah. Jadi tidak dengan gunnah, bila tidak dengan gunnah dengung. Jadi bila gunnah itu artinya khairul. Jadi langsung dari run ini ke lam, khairul, tahan 2 harokat. Khairul laka minal, alif lam komariah. Sebabnya alif lamnya dibaca, alif lamnya bersukun atau mati, alif lamnya menghadapi huruf komariah yaitu hamzah atau alif. Mad tabi'i ada domah menghadapi wawu mati. Minal ula. Nah, sama seperti yang tadi. Saja, ini saja, duha, saja, kola, ula. Panjangnya cuma 2 harokat saja. Ya. Selanjutnya ayat 5. Walasau. Nah, ketemu lagi dengan harfu lain. Fathah menghadapi wawu mati. Yang pertama lai, yang sekarang sau. Sama, ada fathah menghadapi wawu mati di tengah ayat, maka disebut huruf yang lunak dibacanya atau harfu layin. Wala saufa yu'ti, mad tabi'i, sebabnya kasrah menghadapi ya mati. Yu'tika rabbuka fatarodo. Nah, sama, do ada fathah berdiri dalam huruf do. Selanjutnya alam. Nah, idhar, mim mati menghadapi ya, idhar sapawi. Alam yajid. Nah, qalqalah sugro. Ada huruf pantulan yaitu dal mati di tengah ayat atau tengah kalimat. Tipis saja. Jangan yajid. Alam yajid kayati. Kasroh menghadapi ya mati. Kasroh menghadapi ya mati itu mad tabi'i. Nah, perhatikan. Panjangnya 2 harokat. Yatimang, ada tanwin menghadapi fa. Sementara fa itu huruf ikhfa. Coba sebutkan, ada yang tahu huruf ikhfa? Perlu diulang, ada 15. Ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, sod, dod, to, do, fa, qaf, kaf. Jadi ada 15 ya. Makanya dibacanya jadi samar, tidak boleh dengung dan tidak boleh idhar. Yatimang, dari mang ini masuk ke hidung, bukan yatiman ya, tapi yatimang. Fa'a, mad tabi'i, fathah menghadapi alif. Udah banyak lah pasti hafal. Fa'awa. Nah, sama, wa ada fathah berdiri ya, ada fa'awa, panjangnya cuma 2 harokat saja. Wa wajadaka dhallan, sama dengan waladhdallin ya. Dalam kemarin sudah dibahas dalam Quran hadis, ada fathah atau mad tabi'i, fathah menghadapi alif, terus menghadapi huruf yang hidup ya, yang bertasdid. Sama dengan waladhdallin. Mad lazim musaqal
kalimi ya. Jadi mad lazim musakol kalimi. Nyambung ini dengan ilmu tajwid, dengan BTQ ya. Sama. Silakan dibuka kembali kemarin materinya. Mad lazim musakol kalimi. Selanjutnya fahada di sini sama 2 harokat saja, disebut mad tabi'i, ada fathah berdiri dalam huruf da. Ayat ke-7 wa wajadaka ilang ya, ilang. Nah, itu satu kalimat ini teh. Ilan itu satu kalimat, tidak terus ilan, nggak ada artinya saja, tidak artinya ilan, tidak ada artinya. Tapi kalau ilang, nah ini mad jaiz mumfasil, mad panjang jaiz onang. Nah panjangnya hamzahnya tidak dalam satu kalimat, beda dengan mad wajib. Jadi si hamzahnya dalam satu kalimat. Kalau mad jaiz mah si hamzahnya tidak dalam satu kalimat. Wa wajadaka ilang, tanwin menghadapi fa, sama seperti yang tadi. Tanwin menghadapi huruf ifa, sama dibacanya. Ilang fa'aghna, mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Nah, ada fathah berdiri dalam huruf nun. Ayat ke-9 fa'ammal gunnah, ada mim tasdid. Fa'ammal yati, nah, alif lamnya alif lam komariah. Alif lam cirinya alif lamnya dibaca, alif lamnya tidak bertasdid. Nah, alif lamnya menghadapi huruf komariah. Fa'ammal yati, kasroh menghadapi ya mati, mad tabi'i. Fala juga sama, ada fathah menghadapi alif, 2 harokat. 2 harokat, fala 2 harokat. Tak qalqalah sugro, karena ini tidak di ujung ayat. Tak tipis saja, ada huruf qalqalah, salah satunya qaf di tengah ayat, makanya disebut pantulan yang tipis. Huruf qalqalah itu ada 5 ya, qaf, to, ba, jim, dal. Nah, apabila ada huruf itu mati di tengah ayat, maka disebut qalqalah sugro. Dan apabila huruf yang tadi kutubu jaddin itu ada di ujung ayat matinya, maka disebut qalqalah kubro. Ulang, fa'ammal yatima fala taqhar. Ayat 10. Wa amma, sama gunnah, ada mim bertasdid. Wa ammal alif lam. Nah, dari ma langsung ke sin. Entah wa ammal, tapi wa ammassa. Nah, ini alif lam samsiah, alif lamnya bertasdid, alif lamnya tidak dibaca. Wa ammassa ila. Ya, saila. Ini mad wajib muttasil. Maaf tadi salah nih yang hilang. Ini mad wajib muttasil. Kan salah biasa, siapa saja bisa salah. Mad wajib muttasil. Ada mad tabi'i menghadapi hamzah dalam satu kalimat. Diulang. Nah, ini juga sama dalam ayat 10. Mad tabi'i sa menghadapi hamzah dalam satu kalimat. Saila. Ya. Maka disebut mad wajib muttasil. Panjangnya 6 harokat. Ini juga 6 harokat. Ilang. Nah, 6. Ini juga saila, 6 harokat. Fala mad tabi'i, sebab ada fathah menghadapi alif. Tan, nun mati menghadapi huruf idhar. Tan, maka dibacanya harus jelas. Tidak boleh samar dan tidak boleh dengung. Tidak boleh tanghar, tapi harus tanhar. Ya. Selanjutnya ayat terakhir, ayat 11. Nah, kembali ada gunnah, ada mim bertasdid. Asalnya wa amama. Kan gak enak kalau baca Quran tanpa tasdid ya. Tidak indah. Masa
baca Quran. Wa amama bini mati robi bika fahadidis, ya. Fahadidis. Wa mama robi bika, makanya disingkat kutasdid itu, syiddah itu. Gunanya di situ mempersatukan dua huruf yang sama ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nah, di sini cuman ada, di sini matobinya ada satu. Ma ada fathah, ma ada bi alif. Selanjutnya hanya tasdid dan tasdid. Itulah anak-anakku sekalian, pelajaran Quran surat Ad-Duha mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Silahkan diulang-ulang ya. Maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.